Tempat ibadah selalu menjadi tempat yang paling nyaman dan damai, terutama buat orang-orang yang beriman. Namun musibah memang tak pernah mengenal tempat dan waktu. Beberapa orang harus mengalami kejadian tak menyenangkan saat sedang berada di rumah Tuhan. Seperti yang terjadi di India awal April. Sebuah perayaan agama di India yang penuh sukacita berubah menjadi tragedi menegangkan usai kuil yang mereka bawa jatuh dan hampir menimpa warga. Peristiwa yang terjadi pada 6 April memperlihatkan momen kuil ditarik oleh 60 ekor sapi jantan dan traktor. Awalnya, proses pemindahan kuil setinggi 36,5 meter ini berjalan lancar. Namun, saat ada peralihan dari jalan beraspal ke jalur tanah, roda kereta yang terperosok membuat kuil menjadi hilang keseimbangan dan jatuh, meninggalkan awan debu yang membuat orang-orang panik menyelamatkan diri. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam tragedi jatuhnya kuil ini. Kalau kejadian tak menyenangkan berikut terjadi di dalam gereja di Sydney, Australia. Lewat rekaman live streaming, terlihat Uskup Mar dari Emmanuel sedang menyampaikan khotbah. Tiba-tiba, seseorang tak dikenal maju ke depan dan menusuk sang pendeta. Setelah diselidiki, pelaku barulah berusia 16 tahun. Diduga tindakannya ini termotivasi karena ekstremisme agama. Tak hanya uskup dari Mar Mary Emmanuel, terdapat 3 orang lainnya yang ikut terluka dalam kebaktian di gereja Christ the Good Shepherd, Sydney, Australia ini. Insiden ini akhirnya memicu bentrokan di luar gereja antara polisi dan lebih dari 500 pengikut uskup yang menuntut penyerang diserahkan kepada mereka. Untungnya korban mendapat luka yang tak mengancam jiwa. Bahkan pendeta menjadi sasaran penusukan mengaku telah memaafkan pelaku. Tak ada yang tahu kapan Tuhan memanggil kita. Bisa saat sedang bekerja, tidur, bahkan saat sedang beribadah. Seperti yang dialami oleh Abdul Rashid, pria asal Makassar yang meninggal saat sedang mengikuti lomba tadarus. Kejadian yang terjadi pada 24 April ini memperlihatkan pria 72 tahun itu sedang fokus membaca Al-Quran. Saat hendak membalik lembar kitab suci, Abdul Rashid mendadak jatuh tak sadarkan diri. Sejumlah peserta yang ada di sana pun panik dan segera menolongnya. Sayang, nyawanya tak lagi dapat diselamatkan. Video meninggalnya Abdul Rashid pun ramai di media sosial. Banyak warganet yang menyatakan belasungkawa dan pujian karena berpulang saat bulan Ramadan dan sedang berada di rumah Tuhan. Kita doakan semoga Pak Abdul Rashid diterima di tempat terbaik di sisinya ya pemirsa. Amin. Di saat rumah Tuhan seharusnya menjadi rumah ibadah, masih ada saja beberapa orang yang justru melakukan perbuatan tercela. Seperti kejadian yang terjadi di Masjid Qasar, Malaysia ini. Saat itu, sekelompok jamaah wanita terlihat sedang khusyuk melaksanakan sholat subuhnya. Anehnya, seorang pria mencurigakan tampak mondar-mandir di area wanita belakang barisan jamaah. Rupanya, pria tak dikenal itu tengah mencari kesempatan untuk melompat ke barisan terdepan jamaah wanita dan mengambil dompet serta ponsel yang terletak di barisan depan. Alhasil, barang-barang milik jamaah yang sudah berusia 60 tahun itu pun raib diambil oleh pencuri nakal tersebut. Yang sabar ya Bu, perbuatan jahat si maling itu pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal Bu. Malam Natal menjadi malam sukacita banyak umat Kristiani.
Namun rupanya malam Natal juga menjadi malam di mana seorang dirijen paduan suara dipanggil yang kuasa saat sedang memandu pujian. Malam itu Desmond Hutapea bersama tim paduan suaranya mendapat kesempatan untuk mengisi pujian di gereja HKBP Jati Asih Bekasi. Namun saat sedang memimpin nyanyian, tiba-tiba saja pria 57 tahun itu terjatuh dan pingsan di tempat. Sempat dilarikan ke rumah sakit, sayang nyawa dirijen ini tak dapat diselamatkan. Padahal menurut kabar, Desmond Hutapea tak memiliki riwayat penyakit dan tak mengeluhkan apapun sebelum ibadah. Rupanya Tuhan sudah rindu bertemu dengan beliau. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah ya. Sebuah misa minggu di Meksiko juga berubah menjadi tragedi setelah atap gereja mereka mendadak runtuh di pertengahan ibadah. Saat itu, sekitar 100 orang sedang melaksanakan ibadah di gereja Santa Cruz, Ciudad Madero, Meksiko. Akibat dari tragedi ini, 10 orang dinyatakan meninggal dan melukai sekitar 60 orang lainnya. Saat diselidiki, kejadian ini bukanlah ledakan karena aksi teroris. Disimpulkan kejadian ini karena kegagalan struktur bangunan. Masih di gereja, kejadian berikutnya terjadi karena ulah seorang pria mabuk. Saat gereja sedang kosong, tiba-tiba saja sebuah mobil tak dikenal menerobos masuk ke gereja Baptist Newmont Calvary, California. Menerobos jauh hingga ke depan altar, mobil putih berakhir dengan merusak kursi-kursi gereja, piano, gitar, piring komuni, hingga mimbar gereja. Usai membuat kekacauan, terlihat dalam kamera pengawas, pria 40 tahun yang menjadi tersangka kerusakan tiba-tiba saja melompat di atas kap mobil dan mencabut lampu gantung dari langit-langit gereja. Kabarnya pria itu sempat kabur, namun berhasil ditangkap polisi di tengah jalan.